Oke, dari tadi saya memang menunggu Bang Gis akhirnya bicara juga, ada kesempatan. Silakan Bang Gis. Makasih Aiman. Tapi saya mungkin menariknya agak jauh dulu nih Aiman. Yang tidak berhubungan tapi di ujungnya berhubungan. Oke. Karena kemarin ada di dalam keputusan hakim itu tertuang kalimat Tom Lembong lebih mendahulukan ekonomi kapitalisme dibanding ekonomi Pancasila. Nah dari situ nanti saya akan ketemu dengan, saya yakin sekali bahwa Tom Lembong itu lebih mengerti tentang ekonomi Pancasila dibanding hakim itu sendiri. Saya yakin itu. Tapi nanti saya ceritakan. Oke. Jadi begini, di tahun 80-an itu, pertengahan 80-an lah, saya menulis artikel di Jurnal Ilmu dan Budaya. Judulnya Barat dalam Pandangan Dua Tokoh, Fukuzawa Yukichi dan Sultan Takdir Adi Sabana. Karena dua tokoh itu sangat kuat sekali di dalam ingin mengadopsi budaya barat di dalam sistem perekonomian, di dalam kebudayaan dan lain-lain. Di tengah saya menulis itu, tak lama kemudian Profesor Mubiarto menulis di Kompas Ekonomi Pancasila. Lalu ketika saya diundang ke Jogja oleh Andi Alfian Malarangeng, karena saat itu ada seminar mahasiswa FISIP, sekalian saya datang ke kantornya Pak Mubiarto. Saya wawancara beliau di ruang kantornya itu, namanya P3KP, Pusat Penelitian Pengembangan Kawasan dan Pedesaan. Karena saya tertarik sekali dengan konsepnya Pak Mubiarto, saya wawancara tentang apa dan bagaimana tentang ekonomi Pancasila. Lalu keluar buku dari Prof. Mubiarto tentang pengantar ilmu ekonomi Pancasila. Di situ menariknya buat saya, karena saat itu kan kita lebih agak ke kiri-kirian kan sebagai mahasiswa di zaman itu. Sekian puluh tahun kemudian, saya bertemu Tom Lembong setelah lama sekali. Bertemu Pak Mubiarto, sekian puluh tahun baru ketemu dengan Pak Tom Lembong. Sekali waktu Pak Tom mengundang saya bertemu di satu tempat di kawasan Jakarta Pusat. Yang kami bicarakan bukan persoalan ekonomi. Yang kami bicarakan saat itu persoalan kerugian Ancol ketika Covid. Ngobrol lah saya dengan Pak Tom, persoalan-persoalan dalam sana. Ada perbedaan sudut pandang antara saya dengan beberapa direksi. Saya tidak ingin sama sekali ada PHK. Di dalam situasi Pak Tom posisinya di tengah. Lalu ditengahilah oleh Pak Tom, akhirnya alhamdulillah tidak terjadi PHK dan selesai persoalan itu. Lalu Pak Tom berbicara tentang distribusi keadilan ekonomi melalui mekanisme pasar. Saya tanya dengan Pak Tom, apakah ini yang dituliskan oleh Pak Mubiarto dalam konsepnya Pak Tom? Exactly, kata Pak Tom. Pak Tom menyatakan ini pembahasan dan aplikasi dari ekonomi Pancasila secara teknokratis. Apa itu yang terjadi? Yang terjadi dia bersama Pak Anies di Jakarta menghidupkan 289.000 UMKM hingga bisa mendapatkan akses kepada perbankan. Itu yang dilakukan Pak Tom di Jakarta bersama Pak Anies. Hingga menimbulkan perekonomian di saat Covid itu tumbuh di saat situasi setengah sulit, dijadikan jalannya. Lalu hakim itu menyatakan kerugian negara karena Pak Tom mengimpor gula kristal mentah. Karena kalau mengimpor gula kristal putih, pajaknya lebih besar. Sedangkan kalau gula kristal mentah, maka ada stimulus ekonomi ke bawah, pabrikan apa segala macam. Jadi yang tidak Pancasilais, yang kapitalis siapa? Ya hakimnya dong. Kan begitu. Ini logikanya aja. Dan Pak Tom sudah terbukti dalam konsepnya yang belum terlaksanakan. Bagaimana mendistribusikan keadilan itu membangun 40 kota di Indonesia. Kan itu pada saat di kampanye waktu itu. Yang dia ingin sampaikan bagaimana keadilan terdistribusi. Yeah. Ini dalam putusan hakim, logika saya terbantahkan apa yang dia katakan dengan apa yang dilakukan Pak Tom. Yang kedua, mohon maaf ya, saya kalau ngomong lugas-lugas saja. Kita yang di sini itu nggak ada apa-apanya dibanding Pak Tom. Secara integritas, dia pemilik megaplex, keluarganya pemilik kasur yang Anda pakai di rumah itu. Dia tidak butuh dengan uang receh di koperasi, nggak butuh dia.
dia masuk ke dalam politik, minta izin pada istrinya, mengatakan ini jalan Tuhan. Kenapa jalan Tuhan? Karena setiap orang beriman wajib melayani orang lain, terutama fokusnya dia dalam menjaga ekonomi. Oke. Itu alasan dia masuk ke politik, ya itu. Kalau soal kekayaan, dia udah kaya banget, hidupnya udah selesai. Lalu kita yang di sini menilai ini ada niat korupsi, ini siapa lu dibanding Tom Lembong? Nggak ada. Saya ngomong tegas-lugas aja. Kalau Ya, gitu pertanyaan gini, saya mau tanya ke Bang Ges. Apa sih untungnya menyingkirkan Tom Lembong? Paling tidak begini. Kalau memang ini Anda anggap ada political trial, sidang peradilan sesat, ada hal-hal lain yang ingin dilakukan terhadap Tom Lembong? Balas dendamkah atau apakah? Apa untungnya? Apa tujuannya? Begini, kalau menarik ini tuh nggak bisa hanya Tom Lembong. Dari pertama kali Anies gubernur kan sudah berkali-kali kejadian. Bagaimana dia tidak boleh turun pada saat Persija menang. Bagaimana konsep ketika Covid semuanya ditolak. Bagaimana Formula E dia ingin ditersangkakan. Kan begitu. Walaupun Yudi bilang itu tidak ada waktu debat di sini itu tidak ada pesanan. Nggak ada pesanan gimana? Buktinya kata Yudi tidak terjadi, tidak ditersangkakan. Yang menyelamatkan Anies itu karena Nasdem bikin deklarasi untuk mencalonkan Anies. Saya tanya, Formula E ada pesanan untuk menersangkakan Mas Anies Baswedan? Loh, kayak salah tangkap Mas Ges ini. Masa? Loh, saya kan katakan berkali-kali ekspos di KPK, ya. Kalau emang nggak ada bukti, ya nggak akan naik. Dan ada intervensi waktu itu? Kalau misalnya ada Dadap naik, untuk memerintahkan, dadap naik. Enggak lah begini, bang, enggak lah bang. Saya hafal Kalau ini tanggalnya. saya setuju Bentar, lah bang. bentar. Enggak Bentar, bang. saya hafal Abang tanggalnya. jangan bikin Saya hal hafal yang nggak tanggalnya. benar, bahaya bang. Jumat itu kita sudah dengar info Anies akan ditersangkakan hari Senin. Tahun berapa itu? Tanggal kalau nggak salah tanggal 3 berapa? Oktober Enggak, tahun Bang. 2002. Enggak. Sebentar, Abang infonya salah itu. Bentar. Jumat itu. Lalu hari Minggu malam saya bertemu dengan Ketua DPD Sultra Nasdem Sultra. Hari Minggu malam maghrib itu saya ketemu di Plaza Senayan. Dia sendiri nggak tahu apa-apa. Hari Minggu malam. Saya balik ke Tebet. Saya dapat berita. Kurang lebih sekitar 7:30. Besok Nasdem akan deklarasi Anies. Pak Suryanya masih ada di Singapura. Hari Sabtu itu. Kenapa? Untuk menyelamatkan Anies agar tidak menjadi tersangka. 2023 berarti itu? Iya. Kenapa begitu? Anies tidak mau dicapreskan sebelum masa gubernurnya habis. Masa gubernurnya habis itu tanggal 16 Oktober. Oke. Tapi buru-buru dicapreskan karena kalau tidak dia tersangka. Jangan terlalu ini juga, yuk jangan sok-sok polos juga, kan gue ngerti juga lu di BKP kayak gimana. Lah, saya juga ngerti abang kalau begitu. Iya. Enggak, maksud saya kalau bicara Bentar, seperti yang itu, kedua, justru yang kedua, jangan yang kedua. abang menyelamatkan Pak Anies dengan capres kan terlalu mengkerdilkan bang. Memang Saya itu sudah faktanya. jelas Pak Anies tidak ada Faktanya buktinya, itu. makanya nggak naik. Kalau kayak gitu berarti Pak Anies ada buktinya dong di KPK ketika dia jadi capres. Selesai enggak bang? Bisa gue jawab lagi dengan yang lain. Kalau ada buktinya, Nah, berarti Endar kagak dilempar dari KPK, Pak Karyoto nggak dilempar. ya itu. Karena dua-duanya bertahan Anies tidak terbukti. Betul bang. Nah kalau abang tadi mengatakan bahwa Pak Anies Ya, tetap Pak Firly mau dipenjarakan. dia tidak naik karena dia Karena Firly dicapreskan. tetap ingin menjarakan Anies, Yudi. Ya abang ngomong begitu gimana? Nah, pada Karena waktu ingin itu dipenjarakan. majalah Tempo juga menyatakan bahwa ada beberapa kali upaya untuk menersangkakan Anies Baswedan. Saya ingin tanya, betul itu? Iya berkali-kali memang. Tapi kan nggak ada buktinya. Sampai kita ingat Mas Aiman, kita bahas masalah pemulangan Pak Karyoto. Gak ada persoalan pemulangan bukti, Bang nggak Endar. bukti. Kalau orang pengen di penjara, penjara aja. Tam nggak bersalah, penjara ya penjara. Beda bang, Mekanismenya teman-teman belakangan. saya di KPK penyelidik itu punya integritas gitu kan, nggak akan mereka menaikkan Pak Kalau Anies. punya Walaupun ada integritas, pesanan, tidak akan Walaupun ada diikuti. pesanan, Benar. buktinya Pak Karyoto. Ya, Benar. gitu kan. Gue bertanya sama lu aja nih. Kalau punya integritas, lu nggak dikeluarin dari KPK. Bang, kita bicara penegakan hukum. Saya katakan. Kan lu bilang saya masih integritas, percaya gimana teman-teman integritas saya. orang sebaik lu dikeluarin dari KPK? Bang, saya masih percaya dengan teman-teman saya ketika itu. Gimana lu dikeluarkan? Kalau 20 sekian orang dikeluarkan dari KPK. betul, Bang.
Lalu dikeluarkanlah Tapi ya isu sudahlah. Talibanisme dan Saya segala pikir sampai macam. saat ini Pak Anies nggak jadi tersangka kan? Ya Berarti karena buktinya nggak ada. Nasdem. Bagi saya ya udah. Karena Gitu Nasdem kan. bukan karena di KPK, tapi karena diselamatkan Nasdem. Dan pada waktu itu Pak Karyoto juga menolak itu. Menolak. Jelas lah gitu kan. Yang Iya. menolak makanya dia dikeluarin. Iya. Sebelumnya dia dulu dikorbanin dari KPK. Iya. Yudi dan kawan-kawan gitu loh. Iya, iya, Cuman iya. kan Yudi berhati baik, berhati bersih, pengen baik gitu loh. Kalau gua kan nggak terlibat itu ya ngomong apa adanya aja. Oke. Oke, kita bersama. aja. Oke. Jadi pertanyaan saya belum terjawab tadi. Apa untungnya menyingkirkan Tom Lembong? Kalau kayak gitu kan kagak bisa diukur. Untung ruginya berapa. Tapi yang jelas dengan kejadian seperti ini kita semakin paham bahwa untuk mentersangkakan orang itu buktinya belakangan. Seperti Pak Ari katakan tadi, ada audit BPKB kata siapa Pak ini namanya Mujono ya. Auditnya keluar bulan Juni, tersangkanya bulan November. Saya udah kasihkan contoh berkali-kali Mas Aiman begini Mas Aiman. Ada orang jalan, polisi nggak suka ngelihat jalannya, bukan polisi di sini ya, nggak suka ngelihat mukanya. Dipanggil itu orang, lalu ditabok, kedepak. Gitu. Tuh orang bingung dong, salah saya apa Pak koordinator? Buka dompet kamu. Dibuka ada gambar porno, nah itu salah lu. Digambar dulu baru dicari salahnya. Tom Lembong penjarain dulu baru cari salahnya, gitu kira-kira. Oke. Kita kembali lihat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Oke. Makasih sesi terakhir Rakyat Bersuara. Saya lihat Ibu di sana menggunakan baju apa itu? Saya boleh lihat Bu. Ibu berdiri boleh Bu? Kami apa? Bersama Tom Lembong. Oke. KNPI. KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia, Ibu Mary Bu Sami. Mary, silakan Bu. Baik, kami alhamdulillah mengikuti kasus ini mulai dari Ibu katanya ikut ke sidang terus ya Bu? Iya Pak. Luar biasa, kenapa? Jadi 23 sidang yang Ya, betul ya Bang Ari ya, pengadilan. ikut sidang terus ya? Iya. Oke. Plus pra peradilan Mbak. Oke. Kenapa Ibu ikut sidang terus? Oke. Kenapa? Kami kemarin membaca, mengikuti pledoi Pak Tom Lembong ya. Di situ disebut bahwa dia bergabung dengan oposisi ya yang tidak sejalan dengan rezim Oktober 2023. Oke. Sprindik pun muncul Oktober 2020. Seketika yang waktu itu? Ya. Itu yang Ibu lihat? Dibacakan oleh Tom Lembong. Oke. Dan di sprindik tersebut disebutkan bahwa Menteri Perdagangannya periode 2015 sampai 2023. Artinya ada menteri-menteri lain yang harusnya sama. Yang tadi Bapak Mujiono sudah disebut bahwa yang pertama adalah Pak Rahmat Gobel. Rahmat Gobel. Ya, kedua Pak Tom Lembong. Betul. Pertanyaannya kenapa Rahmat Gobel? Rahmat Gobel kan nomor 2. Kenapa dia duluan? Secara impor dia paling sedikit Pak. Ada yang paling banyak. Tom Lembong paling sedikit. Iya. Oke. Ada yang paling banyak Julhas. Kami juga menunggu Pak. Kalau tadi Bapak Mujiono bilang EL juga akan dikenakan, betul ya Pak ya? Kalau ada bukti, kalau nggak ada bukti ya nggak Bu. Bukti kan bisa diadadain Pak. Bukti apa? Jadi Bukti Pak, bisa ada. saya baca bahwa Oke. ada beberapa hal penting. Kenapa bahwa sidang Tom Lembong ini tidak masuk akal. Oke. Yang pertama, saya minta konfirmasi dengan Pak Ari. Betul nggak Pak Tom Lembong itu ditangkap tanpa adanya 2 alat bukti? Betul Pak? Pakai mic Pak. Betul. Waktu ditangkap ya, betul. Iya. Tanpa 2 alat bukti. Tanpa dua- Tahunya dari mana Pak? 2 alat. tanpa didampingi penasihat hukum. Tuh Pak, baca. Kedua. Ini belum tersangka waktu itu. Waktu ditangkap. Sangka tidak ada penasihat hukum dari dia. Ya. Udah tersangka, ditangkap, tidak ada penasihat hukum dan tanpa 2 alat bukti. Beneran, ini serius. Dari mana Anda tahu belum ada 2 alat bukti? Pada waktu sidang Apa sudah pra-peradilan. ditetapkan tersangka? Waktu sidang pra-peradilan pra-peradilan. kita kan meminta bukti-bukti itu. Oke. Nah, tidak bisa dihadirkan bukti-bukti itu. Jadi waktu penetapan tersangka belum ada 2 alat bukti. Belum. BPKP juga belum ada. Expose Ya. tadi yang katanya juga expose belum ada. Oke, nanti bisa dijawab sama Pak. BPKP juga setelah beliau ditahan. BPKP. Betul ya, ditandatangani juga setelah beliau ditahan. Oke. Berikutnya, tidak ada niat jahat. Dari tadi sudah dibahas Mens Rea. Kemudian, artinya apa? Bahwa Pak Tom Lembong ditangkap dan diadili tanpa dasar. Ya. Buruknya perhitungan kerugian negara. Di sini disebut
bahwa BPKP yang tidak berhak itu diminta jaksa untuk melakukan perhitungan dan terbukti di sidang pengadilan bahwa telah keliru dalam menggunakan rumusan dan asumsi. Oke. Nanti itu semua ada di filenya Pak Ari tentunya ya. Kemudian kebijakan selama Pak Tom Lembong kemarin menjadi menteri itu berhasil Pak. Gak ada tuh teriak-teriakan gula kurang dan lain sebagainya, terutama gula. Kemudian kebijakan yang serupa itu tidak dipermasalahkan sebelumnya. Artinya impor gula ini bukan cuma tahun 2015 Pak. Dari zaman Soeharto dulu itu impor gula Pak, impor beras. Makanya kami tunggu kalau memang dalam sprindik disebutkan ada 5 lagi, kami tunggu Pak. 5 calon Kami- tersangka maksudnya? Ya menteri-menteri berikutnya. Oke. Kenapa? Karena ketika Rahmat Gobel juga dipanggil sebagai saksi, jawabannya kebanyakan lupa nggak inget Pak. Jadi kami disuruh waktu itu ada yang bilang, ibu coba ingetin dong, suruh dia minum gibolan gitu loh. Oke. Oke, apa yang Ibu mau sampaikan? Yang kami sampaikan bahwa ada satu kata Pak, lebih baik, ada ungkapan, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Oke. Baik. Oke, dan Ibu meyakini itu ya? Itu keyakinan Anda Ibu? bayangkan 9 bulan dia tidak bersama istrinya Pak. Kami ini perempuan Pak. Kalau kami dalam keadaan hamil 9 bulan itu udah melahirkan Pak. Artinya apa? Anda telah merampas hidup seorang Tom Lembong. Anda telah memisahkan dia dari keluarganya. Dan Anda telah membuat repot orang se-Indonesia. Jangan dipikir ini gak bikin repot. Saya tahu ada saksi seorang dirjennya yang dipanggil bolak-balik sampai jam 2 pagi. Itu suaminya lagi dirawat Pak di rumah sakit jantung. Dan beliau sendiri pun kena kanker. Tapi Anda kan gak peduli. Kenapa? Karena Anda dituntut supaya ini beres. Satu lagi Pak. Saya ada satu podcast dari Pak Chandra Rajasa. Ketika itu dia lagi di podcastnya Madilog. Dia ditanya. Dia cerita bahwa kasus Tom Lembong ini Prabowo sudah tahu. Begitu dibilang begitu, di sebelahnya ngomong, ini kan pesanan Pak yang di atas. Oke. Pak Chandra itu ex anggota BIN ya? Betul. Oke. Baik. Terima kasih Bu. Kita berdoa Nah untuk... gitu ya. Oke, Jadi baik. jangan sampai ada pesanan-pesanan lagi lah Pak. Ya, Terima kasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya tadi mau ke Prof. Gayus dulu, tapi karena tadi menyebutkan tidak ada 2 alat bukti pada saat penetapan tersangka, mungkin Komisi Kejaksaan mendapat laporan soal itu dan ingin menjelaskan. Iya, Silakan. kan sudah di peradilan. Sekaligus untuk menjelaskan. Silakan. Baik, ini sekaligus closing ya. Iya. Oke. Baik, kalau soal yang disebut Pak Ari yang saya hormati, Pak Kes dan semuanya yang saya hormati, jadi kan dan Ibu yang sebut itu, yang saya hormati Bu, kan sudah ada putusan pra peradilan. Oke. Yang dalam putusan pra peradilan yang sudah diuji juga kan mengatakan bahwa proses penetapan itu sah, sehingga kan tidak perlu kemudian kita perdebatkan di sini. Baik. Satu. Nah, yang kedua sebagai closing, benar ada rakortas ya. Desember 2015, Desember 15 rakortas itu bukan yang terkait 28 PI itu. Tapi yang terkait dengan penunjukan Bulog. Ya, penunjukan Bulog. Terus yang terkait dengan LO 2017, di RO 2017 itu juga clear bahwa harus mensyaratkan ada rakortas LO dari Kejaksaan Agung Jamdatun. Terus yang ketiga bahkan ada fakta ini yang kita juga baca itu pada tanggal 8 Maret itu ada permohonan izin impor dari PT Enggel kalau tidak salah, itu 8 Maret. Persetujuannya keluar juga 8 Maret dari Menteri. 1 hari itu tanpa ada paraf. Itu juga ada. Nah, itu yang ketiga yang saya sampaikan. Terus yang keempat yang saya sampaikan juga, jadi kita itu kan diajarkan, baik kuliah dimanapun termasuk ketika kita juga dimanapun diajarkan, untuk pembelaan itu tidak terhadap orang. Tapi terhadap, kalau dalam konteks ini saya setuju dengan Mas Yudi Purnomo, kita pembelaan itu terhadap hukum. Orang itu come and go. Jadi integritas itu kalau dalam bahasa agama, saya orang muslim, saya meyakini integritas itu seperti iman. Iman itu yazidu wa yankus, kadang naik bisa turun. Jadi ketika kemudian integritas itu kita sehari ini mungkin merasa jagoan gitu, belum tentu itu menetap
selama dalam diri kita juga. Nah, ketika integritas kita pas turun, kita melakukan kesalahan, jangan dibela kita. Yang dibela adalah ketika kita yang dibela adalah tadi hukum itu. Itu yang catatan yang saya penting. Sehingga saya sampaikan, kita mendesak sama-sama bahwa proses ini tidak selesai di Pak TL. Proses ini harus selesai sampai kemudian kasus importasi gula itu terbuka selebar-lebarnya, seterang-terangnya. Makanya kita desak juga, dan saya butuh juga dari ibu-ibu juga nih, butuh untuk mendesak juga ke Kejaksaan Agung nih. Desak bahwa menteri-menteri sesudah Tom Lebong yang punya alat bukti. Nah, itu juga harus kemudian, nah, ketika kemudian menemukan keadilan yang sama, maka pembelaan pada Pak TL kita bisa jadi objektif. Oke, baik. Terima kasih. Kita bertepuk tangan ya. Bentar, Prof. Nanti kesini dulu baru ke sana. Mungkin ada mau disampaikan? Terakhir sekaligus closing. Oke, Bang Ari. Baik, terima kasih. Biar kanan kiri. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pujiono. Memang secara normatifnya seperti itu. Cuman kadang-kadang kita ini kan selalu bicara-bicara normatif tapi tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Itu persoalannya. Lalu yang kedua, selalu kita menggunakan kata-kata, kita harus percaya dengan hukum kita. Harus percaya dengan penyidik, apa saja segala macam. Tapi berpuluh-puluh tahun kita menggeluti dunia hukum, kok kita jadi malu ya kalau kita ngomong begitu harusnya ya. Karena kita tahu betul bahwa ini nggak layak dipercaya. Proses ini nggak layak dipercaya. Kita tahu persis. Kok kita masih ngomong begitu? Gitu. Ini juga harus kita evaluasi nih. Layak nggak kita ngomong begitu? Kalau kita tahu, kecuali kalau kita nggak tahu ya. Kalau kita tahu, kita mengikuti ngomong-ngomongan yang lip service, yang normatif gitu, harusnya kita ya lebih baik diam aja lah daripada kita ngomong. Kecuali kalau kita memang sudah kehilangan nurani. Lalu yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda mendapatkan ilmu hukum, persis Anda tahu mens rea itu unsur inti dalam kejahatan, terutama tindak pidana korupsi. Gak bisa Anda abaikan itu. Niat jahat itu harus terbukti. Kalau nanti ditanya tidak ada niat jahat, tidak apa-apa ya harusnya semua orang bisa kena. Yang ambil kebijakan yang menguntungkan orang lain kena semua kalau cuma itunya. Dan policy ini, kebijakan diskresi ini harus dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Justru kita nggak boleh memiliki pejabat yang tidak berani ngambil keputusan, tidak berani ngambil kebijakan. Itu salah. Justru kita tidak bangga kepada pejabat-pejabat yang mau ambil aman saja. Negara kita ini nggak bakal berkembang kalau pejabatnya seperti itu. Harus diambil diskresi. Tapi jangan pernah diskresi itu diambil untuk kepentingan Anda, untuk kepentingan kelompok Anda, atau ada sesuatu yang Anda harapkan dari diskresi itu. Itu yang nggak boleh. Nah, terakhir saya ingin katakan bahwa kasus Tom Lembong betul tidak hanya kena ke Tom Lembong, ini akan menjadi jurisprudensi yang berdampak kemana-mana. Ini sistematika, ya mohon maaf, ini sayangnya tidak hadir dari Komisi Yudisial ya. Ini bahaya sekali kalau hakim-hakim kita ya tidak memiliki kemampuan. Kalau kita ikutin sidang itu, ini ibu-ibu ikut sidang kan, itu hakim membacakan putusan tuh loncat ke sana, loncat ke sini. Bingung kita ininya. Dan aneh putusannya ini. Tiba-tiba tadi yang disampaikan oleh Pak Ges, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngomong ekonomi kapitalis. Dari mana nih? Nggak pernah dibahas di persidangan, nggak pernah apa. Dia dapat ide dari mana gitu loh. Dan salah lagi, benar-benar salah itu ekonomi kapitalis. Saya ingin mengingatkan terakhir bahwa semua tindakan-tindakan kita itu jangan kita anggap itu hanya akan berlaku bagi orang lain. Suatu saat kezaliman itu juga akan terjadi pada diri kita. Jadi hati-hati menegakkan keadilan. Hati-hati Anda, para penegak-penegak hukum yang lainnya. Karena begitu hari ini Anda membuat zalim, nggak nunggu di akhirat hukumannya. Itu kami sampaikan di persidangan. Udah banyak jaksa yang kena kasus, udah banyak hakim yang kena kasus, dipermalukan hidupnya. Jadi itu hati-hati. Makasih. Silakan, Prof. Saya hanya menyampaikan bahwa kebijakan itu harus ditaati. Kalau kita bicara diskresi, itu kebijaksanaan. Ya, shadow withholding itu diskresi. Itu yang relatif ditempatkan di mana. Tapi kalau kebijakan itu norma, wajib ditaati selama kita masih
tinggal di tempat di mana norma itu digunakan ditentukan. Jadi jangan salah arti, beda sedikit. Tapi itu diskresi itu kebijaksanaan. Mens rea apa? Saya tegaskan, mens rea tidak hanya melekat dan berbahaya untuk tipikor. Tidak ada bahayanya apa-apa itu. Artinya apakah kalau mens rea tidak ada, timbul keadaan. Saya harus jelaskan tegas ini. Kalau kita mengatakan melihat suatu kejadian di dalam perbuatan dan keadaan ini dengan tidak sadar pun kalau menimbulkan akibat itu ada pertanggungjawab hukum. Kita nggak punya niat membunuh orang melalui dengan apapun, kendaraan mobil atau motor, tapi terjadi kita tabrak dan mati, tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Kita tetap harus bertanggung jawab karena kekurang hati-hatian. Artinya apa? Bahwa semua itu bisa digunakan secara bersama-sama, tetapi harus dipandang tidak semuanya berguna. Tidak harus semuanya kalau dalam mens rea tidak usah dihukum. Tidak begitu. Itu harus diteliti, dievaluasi apa nilai-nilai yang terjadi. Jadi ada kejadian, ada perbuatan, ada keadaan yang saling ada persesuaian itu untuk menyikapi sebuah hal, termasuk putusan Tom Lembong ini. Baik. Pak Ferry silakan. Political trial bukan hal yang baru di peradaban politik dan hukum di Indonesia. Paling banyak di tahun era Orde Baru itu digunakan. Undang-undang PNPS misalnya walaupun dibuat oleh Bung Karno ya, tapi itu digunakan untuk menyelesaikan lawan-lawan politik di era Orde Baru. Lebih dekat lagi. Bahkan kalau menurut data Ariel Haryanto itu Lebih dekat lagi, mohon maaf. ada sekitar 500 lawan politik yang dipenjarakan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang heran. Tapi ya begitulah tabiat kekuasaan kita itu, rakyat harus diminta selalu berprasangka baik. Ya bolehlah sekarang ini mari kita berprasangka baik bahwa memang ada problematika hukum yang kemudian menyusahkan banyak orang. Bahwa memang Pak Tom Lembong salah memilih keberpihakan. Coba berpihak sama kekuasaan, mungkin beda gitu ya. Jadi Pak Tom Lembong tetap salah soal keberpihakan. Coba dekatilah yang lebih dekat gitu ya, supaya aman-aman gitu ya, tidak disentuh. Saya punya catatan nih, misal kasus yang melibatkan Pak Zulhas ya, kapan jaksa mau menangani gitu ya. Kan banyak hal yang bisa dibuktikan gitu ya. Ayo coba supaya kami bisa berprasangka baik. Jangan kemudian akhirnya orang bisa melihat bahwa hukum itu betul-betul timpang. Hukum hanya mengenai orang-orang yang berbeda sudut pandang. Dulu di era Orde Baru orang nggak sangka itu penyanyi Iwan Fals itu karena hanya menyanyi Mbak Tini itu diselesaikan. Lalu ada 500 orang para politisi, petisi 50, ada kemudian Sri Bintang Pamungkas dicari-cari kesalahannya. Fakta sejarah mengatakan begitu, suatu waktu ini semua juga akan terbongkar. Di mana standing kita terhadap hukum? Saya mau ngutip pendapat Thomas Paine ya. Dia mengatakan suatu waktu ketika kejahatan berkuasa, diam terhadap kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Melihat ketidakadilan ini, siapapun Anda suka tidak suka sama orang itu, bicaralah soal yang benar. Jangan mengada-ngada, membuat ilmu hukum menjadi sesuatu yang terus memalukan karena kita belajar tapi tidak pernah ditegakkan. Kasus Tom Lembong dan lain-lain perlu dilihat. Apakah kasus ini murni bicara hukum ya? Kan tadi pernyataannya murni, ini murni ya, lebih murni dari jeruk murni gitu ya. Sehingga kemudian tidak ada satupun, padahal kita melihat semua bahwa banyak sekali kekurangan. Satu catatan penting soal sejak kapan wawasan ekonomi kapitalis menjadi tidak pidana. Sebab ada tuh kepala negara kerjasama dengan negara paling kapitalis di muka bumi. Ya 19-0
kodenya. Kita ke sana dapat 19, mereka ke sini dapat 0. Kurang kapitalis apa itu? Kalau ini memang konsep dianggap tindak pidana, pidanakan orang yang bekerja sama dengan negara paling kapitalis di muka bumi. Oke, baik. Silakan Mas Didi. Ya, sedikit aja dari saya bahwa memang konstruksi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini kan tentu akan banyak kontroversi. Ya, itulah sebabnya kan ada beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Makanya ada yang ingin menambahkan sepanjang ada itikat baik dan lain sebagainya. Tapi kan itu nanti lah. Nah, sekarang kan permasalahannya putusan Pak Tom Lembong itu sudah ada. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ges, kemudian pengacara beliau gitu ya, alasan-alasan yang disampingkan, ya memang itulah dinamika persidangan gitu. Dan tadi ya saya berharap bahwa memori bandingnya tuh udah siap gitu kan, dan semoga hakim yang menangani adalah hakim yang progresif seperti itu, sehingga bisa menangani secara objektif. Seperti itu aja. Pak Ugro silakan. Terima kasih. Jadi saya melihat di sini jangan sampai terjadi lagi. Kalau saya rumuskan ke depan nanti, apakah perlu nanti di KUHP atau di KUHP ditambahkan pasal bahwa tidak ada hakim yang dapat dinyatakan bersalah apabila salah memberikan vonis kepada seorang terdakwa. Dan apabila ada hakim yang salah, maka kembalikan kepada pasal satu lagi, seperti itu. Terima kasih. Oke. Bang Semar silakan. Ya, saya rasa proses hukum ini ya biasa-biasa saja, karena memang hampir rezim ke rezim selalu ada dinamika dalam persoalan hukum. Bahwa sudah ada putusan, yaitu kita hormati sebagai putusan peradilan. Nah, bicara soal bagaimana kekuasaan coba untuk mengkooptasi, saya rasa sudah banyak juga contoh dari rezim-rezim sebelumnya bahwa kekuasaan juga ketika dihadapkan oleh fakta hukum juga tidak bisa apa-apa. Andi Malarangeng itu tidak menerima sepeser pun, gitu ya. Tapi dia dipidana di saat Pak SBY jadi presiden. Dan itu salah satu contoh bahwa kekuasaan juga tidak juga mengintervensi. Itu ada kesalahan tuh, Yud, bertanggung jawab demi nama hukum. Iya, bahwa sekarang kita bicara soal Tom Lembong, tidak Adil, lepas Yud, juga dari bicara pikiran, soal kelompok kepentingan. Apakah betul, sorry to say ya, apakah memang kalau bukan Tom Lembong yang di proses hukum, apakah memang bapak-bapak yang pendekar-pendekar hukum itu juga membela paling depan? Belum tentu juga. Bukan berarti tidak, tapi belum tentu juga. Tadi ditanya juga sama Komisi Kejaksaan, apakah nanti kalau misalnya ada orang-orang lain yang juga dijadikan tersangka, apakah pembelaannya seperti sekarang ketika memang Tom Lembong dijadikan tersangka dan diproses hukum dan sudah divonis. Nah, ada tahapan-tahapan hukum berikutnya yang sekarang udah banding dan lain sebagainya ditempuh. Karena kalau kita meyakini bahwa kebenaran akan menemui jalannya sendiri, ya yakinkan juga bahwa jika memang Tom Lembong itu benar, itu akan menemui jalannya. Tapi kalau memang tidak benar, ya juga akan menghadapi resiko-resiko apa yang sudah dilakukan oleh Tom Lembong. Jadi kita harus coba untuk menghargai hukum sebagai negara hukum, walaupun memang tidak ada juga yang melarang untuk meragukan kekuasaan, meragukan hukum dan lain sebagainya. Bahwa ini bagian yang harus kita hargai sebagai suatu negara, ya tidak mungkin juga kita tidak menghargai perangkat-perangkat negara yang ada di Republik ini. Saya rasa itu. Baik. Ada yang mau dikoreksi soal animal larangan mungkin? Kita dilarang berprasangka jahat. Ya, harus berprasangka baik. Tidak ada korelasi tuntutan Tom 7 tahun, hasil 7 tahun dengan presiden ke-7. Tidak boleh persangka. 7 itu adalah nomor punggung Cristiano Ronaldo. Cukup. Oke, silakan. Bang Ges, terakhir silakan. Terima kasih Mas Aiman. Ada sebuah kalimat yang menarik. Engkau akan dikelilingi orang di masa-masa indahmu, dan engkau akan ditinggalkan orang di masa-masa sulitmu. Tapi Tom Lembong, dia dikelilingi oleh banyak orang di masa-masa sulitnya. Saya yakin pertemanan Tom Lembong semakin bertambah banyak di tengah situasi kesulitannya dia saat ini. Dan dalam konteks itu juga, saya sangat percaya dengan keyakinan saya bahwa vonis Tom Lembong sudah disiapkan bahkan sebelum sidangnya dilaksanakan. Jadi sebelum sidang dilaksanakan, vonisnya sudah ada.
Saya yakin sekali tentang itu. Dan insya Allah semoga setiap saya diundang Aiman di sini, saya tidak pernah berbicara yang menutupi kebenaran. Jauhkan saya dari sikap hipokrit, jauhkan saya dari oportunisme. Semoga saja di akhir hidup saya asmanya Allah menjadi penutup akhir hidup saya. Amin. Dan jauhkan dari orang-orang hipokrit di sekeliling saya. Alhamdulillah sampai hari ini saya selamat. Amin. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Dan kita akan tunggu nanti bagaimana sidang banding dan seterusnya. Apakah ada perubahan atau justru malah sebaliknya. Kita nggak tahu. Kita simak sama-sama, yang penting kita harus terus mengawal apapun. Bukannya 1-2 kasus, tapi kasus-kasus yang menjadi perhatian dan mengusik nurani. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam. Acara ini dipersembahkan oleh